Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan masuk ke metode baru, materi baru, yaitu metode transportasi. Nah, sebelum kawan-kawan melihat video ini, ada baiknya kawan-kawan semua sudah membaca materi yang saya berikan sebelumnya. Ya, kita masuk ke contoh soal. Yang pertama, yaitu sebuah perusahaan berkepentingan mengangkut pupuk dari 3 pabrik ke 3 kota, yaitu Medan, Binjai, dan Tebing. Nah, jumlah pabrik yang dikirimkan dari jumlah barang yang dikirimkan dari 3 pabrik disebut dengan penawaran, dan jumlah produk atau barang yang dikirim ke 3 kota disebut dengan permintaan. Untuk kapasitas penawaran ke 3 pabrik, permintaan pada ketiga kota, dan biaya transport per unit adalah sebagai berikut. Ini tabelnya. Nah, masalah di atas bisa juga diilustrasikan sebagai berikut. Ini dapat ya, bisa dilihat. Nah, kemudian bisa juga dilihat dirumuskan sebagai satu masalah linear program sebagai berikut. Bisa dilihat. Nah, kita masuk ke metode yang pertama, yaitu metode sudut barat laut ataupun metode northwest corner ya. Nah, sebelumnya kita buat tabel transportasi seperti ini. Ya, di sini ada kota M, B, T, di sini penawaran 120, 80, 80, ini permintaan, ini pabrik WHO, dan di sini di kota-kota kecil ini adalah biaya transportasinya. Ya, jadi ketika pabrik W ingin mengirim ke kota M, maka biaya transportasinya sebesar 8 dan seterusnya. Ya. Kita masuk langkahnya ya. Dari sebuah sel kotak pojok kiri atas tabel mengarah ke kotak yang ada di sebelah kanannya atau di bawahnya. Nah, alokasikan sebanyak mungkin produk pada kotak tanpa melewati batas penawaran dan permintaan. Lakukan berulang ya, lakukan cara yang sama sampai semua penawaran habis dan permintaan terpenuhi. Nah, kita lihat tabel penyelesaiannya. Dari pabrik W mau mengirim ke kota M ya, di mana penawarannya sebesar 120 dan permintaan di kota M 150. Kita mulai dari sudut kiri ya, sudut kiri kita mulai tahap 1 sudut kiri. Nah, isi sebanyak mungkin tapi tanpa melewati batas penawaran dan permintaan. Kita lihat, jadi kita bisa isi berapa? 120 ya. Tidak melewati penawaran dan tidak melewati permintaan. Nah, ini kita anggap sudah tidak ada. Tabel yang B dan T sudah tidak bisa lagi dikirim. Kenapa? Karena sudah habis penawarannya 120. Jadi kalau tidak ke kanan, kita akan beralih ke bawah ya, ke bawah. Di bawah sudah terisi 120, sisa 30. Jadi kita masukkan di sini 30. Ya, 30. Kemudian kalau kita lanjut ke bawah sudah tidak bisa karena 120 tambah 30 sudah 150. Jadi kita lanjut ke kanan, ke kanannya. Kita lihat berapa sisanya yang bisa kita isi di sini adalah 50 ya, 50. Nah, untuk ke kanan sudah tidak bisa lagi, jadi kita isi ke bawah. Nah, kita isi ke bawah. Berapa yang bisa kita isi di sini? Yang bisa kita isi di sini adalah 20 karena permintaannya hanya 70, tidak boleh melebihi. Kan jadi 50 dan 50 tambah 20 sudah 70 ya. Kemudian kita beralih ke kanan, sisa berapa? Ada 60 ya. Jadi kita lihat di sini tidak melebihi penawaran. Nah, seperti itu. Ya. Jadi dapat kita ketahui bahwa biaya transport total adalah sebagai berikut. Nah, kita lihat di sini ya. W kali M, H kali M, H kali B, O kali B, ditambah O kali T. Ya, kita lihat angkanya 8 dikali 120
Ya, 8 dikali 120 dilihat dari sini. 8 dikali 120. Kemudian 15 dikali 30. Ini dia 15 dikali 30. Terus 10 kali 50, 9 kali 20, dan 10 kali 60. Setelah itu ditambah, maka dapatlah hasilnya 2690. Ya, dapat hasilnya 2690. Artinya untuk solusi awal dapat kita ketahui biaya transportasi pengangkutan pupuknya sebesar 2690. Oke, untuk metode sudut barat laut sudah selesai untuk solusi awal. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.